Kita akan kembali melihat di dalam Matius pasal 12 dan kita akan baca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, iya, ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, saya ingin membagikan bagian yang kedua atau poin yang kedua dari perenungan firman Tuhan yang dimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus dan Beelzebul. Jadi Yesus sementara menyembuhkan orang yang dirasuki roh jahat sehingga orang tersebut mengalami bisu dan buta, atau bahkan lebih buruk daripada itu, saudara-saudara ya, orang tersebut mengalami buta, bisu, dan dirasuki oleh roh jahat. Kemarin saya mengatakan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, dia melakukannya sedemikian lumrah, ya, sedemikian murah, tanda kutip ya. Sehebat apapun kelemahan yang dimiliki oleh seseorang, di hadapan Yesus semua kelemahan itu menjadi lenyap. Ya, kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Orang-orang berkata kalau orang Kristen menuhankan Yesus karena dia melakukan mujizat, maka orang Kristen juga harus menuhankan nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain juga melakukan mujizat. Saudara, nabi-nabi yang lain tidak dapat dibandingkan dengan Yesus. Walaupun banyak orang yang mencoba membandingkan itu. Saya katakan beberapa hari belakangan bahwa membandingkan Yesus dengan nabi-nabi pada perjanjian lama bukan hal yang baru. Kalau di zaman sekarang khususnya ya di akun Facebook saya banyak yang mencoba membandingkan Yesus dengan nabi-nabi pada perjanjian lama. Kemudian saya selalu mengatakan bahwa tidak ada satupun nabi dalam perjanjian lama yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus Tuhan, sementara nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah manusia. Sebutkan di antaranya, ada salah satu tokoh yang terkenal disebut sebagai dipanggil Musa. Jadi Musa ini saya katakan sebagai tokoh yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dialah yang menghadirkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu datang dari Allah, tapi Musa yang menghadirkan itu kan. Jadi Musa dipakai Allah untuk menghadirkan yang namanya hukum Taurat. Sehingga di kalangan orang Yahudi ini Musa memiliki tempat yang sangat spesial. Ya. Musa memiliki tempat yang sangat spesial di hati orang Yahudi. Tetapi yang kemudian Yesus mengatakan bahwa dia lebih besar daripada Musa. Karena ketika Musa memberi makan orang Israel di padang gurun dengan roti yang turun dari langit, roti itu datang dari Bapakku, kata Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa nenek moyangmu telah makan roti yang diberikan oleh Musa dan mereka semua telah mati. Ya. Tetapi akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus itu jauh lebih besar daripada Musa itu sendiri. Ya. Bahkan ada yang mengatakan, apakah engkau lebih besar daripada Bapak Abraham? Ya, Bapak Abraham telah mati, semua nabi telah mati. Ya, dan dia berkata kepada orang-orang Israel yang mendengarkan firman Tuhan bahwa Bapakmu Abraham akan bersuka cita ketika dia melihat hariku, dan mereka telah melihat hariku, dan dia telah melihat hariku. Orang-orang tentu saja menjadi marah ya. Dan mereka berkata, umurmu belum sampai 50 tahun dan kamu berkata Abraham telah melihat engkau. Dan dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Luar biasa. Jadi ini membuktikan eksistensi Yesus. Bahkan sebelum dunia ada, dia sudah ada. Yeremia pasal yang kelima yang ke-17 mengkonfirmasi akan hal ini. Ya. Bahkan saudara-saudara ini berkata oleh Tuhan ketika ada wanita Samaria yang mencoba membandingkan Yesus dengan Yakub. Wanita Samaria itu mengatakan, ya, apakah engkau lebih besar daripada Bapak Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan kami telah meminum daripadanya? Yesus berkata, barang siapa minum sumur yang dari air sumur ini, sumur yang diberikan oleh Yakub, ia akan haus lagi. Dan barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus.
untuk selamanya. Bahkan air yang akan kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Yesus sementara membicarakan dirinya, kenapa? Karena dialah air hidup itu sendiri. Jadi tidak ada satu nabi dalam perjanjian lama yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Yesus disebut sebagai anak Allah. Tidak satupun nabi yang disebutkan sebagai anak Allah. Kenapa dia disebut sebagai anak Allah? Karena ini adalah identitas Yesus. Sebagaimana Allah Bapa adalah Allah, demikian Allah Anak adalah Allah itu sendiri. Maka saudara-saudara, saya katakan kemarin ketika kita belajar firman Tuhan ini, ya, kita menemukan beberapa kebenaran. Kebenaran pertama saya sudah sampaikan kemarin bahwa mengalami mujizat tidak menjamin hidup seseorang akan semakin rohani. Ya. Jadi orang yang mengalami mujizat Tuhan tidak berarti orang itu akan lebih rohani dengan mereka yang tidak mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya, saya mengatakan ini bukan berarti kita harus berhenti mengharapkan mujizat, tidak. Ya, sebagai manusia kita membutuhkan mujizat daripada Allah, dan saya tahu beberapa di antara saudara sementara mengharapkan mujizat terjadi di dalam kehidupan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa dia membutuhkan tanda daripada Allah supaya dia semakin rohani. Engkau mungkin mendengarkan ada seorang anak Tuhan yang mengalami sebuah peristiwa. Diizinkan Tuhan meninggal begitu, ya kan? Kemudian rohnya dibawa ke surga dan neraka sehingga dia bisa melihat keberadaan surga dan neraka. Kemudian rohnya dikembalikan ke tubuhnya dan dia hidup kembali. Dan dia bersaksi di mana-mana bahwa surga dan neraka itu nyata. Seperti mungkin yang dialami oleh pendeta Philip Mantova, ya kan? Pernah mengalami itu. Kadang-kadang ketika kita mendengarkan kesaksian yang model seperti itu, kita pun berkata dalam hati, Tuhan, seandainya saya pun mengalami pengalaman yang sama seperti itu Tuhan, maka saya akan semakin rohani. Ya kan? Seandainya Tuhan begini, seandainya begitu Tuhan, maka saya yakin saya akan semakin kuat di dalam Tuhan dan saya akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dahsyat, menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Saudara, mengalami mujizat tidak menjamin orang bisa semakin rohani. Karena ternyata di Alkitab ada begitu banyak orang yang telah mengalami mujizat, tapi mereka semakin merosot di dalam kerohanian. Orang Israel contohnya, ahli Taurat, ahli Farisi contohnya. Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang mengalami mujizat, saudara-saudara, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Meminta tanda sebenarnya bukti dari keraguan kita, bukan bukti daripada iman itu sendiri. Ahli Taurat, ahli Farisi datang kepada Yesus dan mereka berkata, Guru, berikan kami tanda bahwa engkau datang dari Allah. Dan Yesus mengatakan, angkatan yang tidak percaya ini meminta tanda. Jadi sebenarnya minta tanda itu, sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak bisa mengharapkan mujizat, bisa ya. Tapi orang-orang yang terus-menerus meminta tanda agar semakin rohani, sebenarnya adalah orang-orang yang hidup di dalam keraguan. Ya. Yesus mengatakan angkatan yang tidak percaya ini dan yang tidak taat ini meminta tanda. Ya. Bahkan Thomas sendiri pun yang telah berjalan bersama-sama dengan Yesus hampir 3 tahun dalam sebuah pelayanan. Melihat Yesus melakukan begitu banyak mujizat, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, meneduhkan badai. Ya. Mujizat yang spektakuler dilakukan Yesus tepat di depan mata kepala Thomas. Tapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak percaya. Karena Yesus sudah ngomong terlebih dahulu bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Apa kata Thomas? Dia berkata, sebelum jari ini kumasukkan ke dalam lubang paku di tangannya, saya tidak akan percaya. Sampai kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Di situ ada Thomas dan Yesus berkata, sesudah bangkit dari antara orang mati, Thomas, maju dan masukkan jarimu ke dalam lubang di tanganku. Dan Thomas pun berkata, ya Tuhanku, Allahku. Thomas kemudian percaya kan, tetapi Tuhan ngomong apa? Kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Ya. Saya berharap saudara bisa menangkap firman Tuhan ini ya, agar saudara bisa berjalan dalam iman dan pengharapan. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pola hidup kita harus karena percaya, bukan karena melihat. Nanti saudara dengar khotbah saya ini yang kemarin ya. Karena saya sudah upload, saudara-saudara ya. Jadi orang percaya itu harus hidup karena melihat, hidup karena percaya, bukan hanya karena melihat. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berkata sekalipun Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami. Kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu.
Kami percaya bahwa Allah kami berkuasa melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja. Tapi kalau seandainya pun tidak, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ya. Maka pada kenyal kita mengatakan saudara-saudara Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi kemudian anak Allah hadir, ya, bersama-sama dengan mereka menjadi orang keempat dalam perapian yang menyala-nyala yang diyakini adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan mereka pun dibebaskan oleh Tuhan, diluputkan dari yang namanya kebinasaan, dibakar hidup-hidup di hadapan Nebukadnezar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kalau hari ini mungkin engkau belum mengalami mujizat, tidak mengalami mujizat, biarkanlah imanmu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mengalami mujizat pun tidak menjamin saudara orang bisa hidup lebih rohani lagi. Yang menjamin itu apa? Hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi itu poin pertama saudara ya. Kalau saudara ingin lebih jelasnya lagi, dengarkan khotbah saya yang kemarin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Walaupun orang Farisi sudah melihat begitu banyak tanda, mereka tetap tidak percaya. Jadi yang kedua kita belajar, hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Ya, hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Alkitab mengatakan dalam Amsal 21 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata bahwa hati raja-raja bagaikan batang air di tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan kemana maunya Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang dapat mengubahkan hati. Hari ini kalau ada ibu-ibu yang lagi bergumul buat suami, ya, katakanlah suamimu pemabuk, suamimu adalah seorang suami yang berselingkuh, ya. Dan engkau ingin dia berubah, engkau paksa dia berubah, ujung-ujungnya saudara sendiri yang depresi, saudara sendiri yang sakit hati. Kenapa? Karena orang tidak bisa berubah dengan yang namanya paksaan. Ya. Atau mungkin engkau ibu-ibu yang ingin anakmu berubah, katakanlah anakmu adalah anak yang suka melawan, ya. Bahkan sulit untuk diatur, ya. Dan keadaan yang seperti itu membuat saudara benar-benar tidak bisa menerimanya, dan engkau berusaha memaksa bahwa anakmu itu pun harus berubah. Saudara, memaksa orang berubah tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah berhasil. Malahan yang terjadi, mereka akan balik melawan dan memberontak kepada kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka berusaha untuk mengubah orang lain dengan kekuatan mereka sendiri. Ini tidak akan pernah berhasil. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu? Maka kita perlu belajar yang pertama, berdoalah dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Bayangkan ahli Taurat, ahli Farisi, orang Yahudi bukan kekurangan tanda dari Yesus. Banyak tanda loh yang dilakukan Yesus untuk membuktikan ketuhanannya. Bahkan Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati, sudah mati 4 hari. Ya, mau dibunuh lagi oleh orang Farisi, oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Lazarus banyak yang percaya kepada Yesus. Jadi kendati meskipun mujizat itu sudah ada di depan mata kepala mereka sendiri, mereka tetap memilih untuk tidak percaya. Ada loh manusia yang keras hati begini. Dan mungkin beberapa di antara mereka ada di tengah-tengah keluarga saudara. Maka jangan paksa mereka untuk berubah. Serahkanlah semua kepada Tuhan. Doakan mereka dan serahkan kepada Tuhan. Kenapa kita perlu berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan? Ya, karena saudara-saudara, Tuhan pun mau mereka berubah. Itu adalah keinginan Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ya, mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Itu merupakan satu bukti keinginan daripada hati Bapa agar orang-orang itu bertobat. Bahkan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Kemarin kan di Facebook ada yang kasih komentar, pendeta kalau Yesus itu Tuhan saya mati hari ini. Ya, karena dia belum mati-mati maka dia komen lagi, pendeta saya masih hidup, katanya Yesus Tuhan, kenapa saya tidak mati-mati? Ya saya pun balas di komentar, Yesus tidak menginginkan kematian. Yesus inginkan adalah pertobatan orang fasik, bukan kematian orang fasik. Jadi Yesus juga punya hati yang sama. Yesus ingin semua orang jahat itu berubah. Kalau kita mengerti akan hati Tuhan ini, kita tidak akan menjadi pribadi yang memaksa orang lain untuk berubah, saudara.
Kalau saudara melakukannya, saudara akan stres. Percayalah. Ya. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Ya. Dan biarkan Tuhan yang mengubahkan setiap mereka. Karena hanya Tuhan yang dapat mengubahkan hati. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita terus berdoa bagi mereka, menyerahkannya ya kepada Allah. Yang kedua, tetaplah menjadi teladan. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua mengatakan demikian. Tetaplah menjadi teladan bagi setiap mereka. Ya, di tengah-tengah keluarga saudara, ibu-ibu tetap jadi teladan ya. Meskipun suamimu itu belum berubah, ya dia selingkuh. Banyak loh saya lihat hari-hari ini suami-suami yang selingkuh. Saya berdoa biar suami-suami yang dengar saya khotbah ini yang menjadi suami-suami yang setia ya. Karena apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Dan saya selalu mengingatkan prinsip penuaian. Engkau akan menuai jauh lebih banyak daripada apa yang engkau tabur. Engkau tabur 1, engkau tuai 100. Engkau tabur dalam waktu 1 jam, engkau akan tuai dalam waktu 1000 jam. Di dalam kehidupan saudara. Maka kalau saudara ingin menuai sesuatu yang baik, taburlah apa yang baik di dalam kehidupan saudara. Ibu-ibu tetaplah menjadi teladan. Kenapa? Karena perubahan kehidupan itu dimulai dari dalam diri setiap kita. Ada seorang yang mengatakan, dahulu saya pintar sehingga saya ingin mengubah semua orang. Tetapi sekarang saya menjadi bijaksana sehingga saya ingin mengubah diri saya sendiri. Ya, bahkan pernah ada seorang presiden Amerika pernah berkata bahwa ketika saya masih anak-anak saya ingin mengubah dunia dan dunia tidak berubah. Ketika saya beranjak dewasa maka saya ingin mengubah bangsaku dan bangsaku tidak pernah berubah. Sekarang saya telah menjadi tua dan saya mengerti yang harus saya ubah bukanlah dunia, bukanlah bangsaku, melainkan adalah diriku sendiri. Siapa tahu dengan mengubah diriku sendiri maka pada akhirnya bangsaku akan berubah dan dalam skup yang lebih besar dunia pun berubah. Seharusnya ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan saudara-saudara. Menjadi teladan. Sebelum engkau merindukan perubahan itu terjadi kepada orang-orang di sekitar saudara, engkau sendiri yang perlu berubah. Amin. Engkau sendiri yang harus memberikan teladan kepada setiap mereka yang ada di sekitar saudara. Saudara, ketika berbicara soal ini saya selalu teringat dengan kesaksian dari seorang istri dari hamba Tuhan yang terkenal saudara. Ya. Jadi ada seorang istri yang terus tersakiti saudara. Jadi suaminya ini sebelum jadi hamba Tuhan ada ceritanya. Jadi suaminya ini berasal dari keluarga yang kasar. Ya. Bahkan tidak bersekolah saudara. Sehingga perangainya benar-benar buruk. Istrinya selalu dianiaya ya. Anak-anaknya selalu dianiaya menjadi kasar. Ya, bahkan tidak ada damai sejahtera sama sekali ketika sang suami itu ada dalam rumah. Maka satu kali saudara-saudara sang istri ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Dia mengalami kelahiran baru dan dia mencintai Yesus sungguh-sungguh. Dan kecintaannya kepada Yesus membuat dia banyak kali ya memiliki perubahan kehidupan. Dan dia punya kebiasaan baru yakni rajin datang ke gereja setiap hari Minggu. Nah di tanggal 24 malam Desember, ya itu kan malam Natal saudara. Maka dia pun pergi ke gereja. Tetapi dilarang oleh suaminya. Suaminya bilang, bikin apa kamu ke gereja? Besok saja kan tanggal 25 kan kamu ke gereja. Bikin apa tanggal 24 kamu ke gereja? Tetapi sang istri benar-benar dia merasa perlu ke gereja. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu malam Natal. Ya kan? Dan suaminya ngomong, kalau kamu berani datang ke gereja, ya saya kunci pintu. Kamu pulang, kamu tidur di teras rumah. Sudah tahulah di Eropa ini, jadi ini cerita datang dari Eropa. Eropa kalau bulan Desember begitu turun salju loh saudara. Jadi kalau tidur di teras rumah itu sangat menyiksa karena dinginnya luar biasa. Tetapi sekalipun diancam seperti itu oleh suaminya, ya dia tetap senyum, dia tidak marah dengan suaminya. Dia meninggalkan teladan, dia berkata, saya mau ke gereja. Karena saya mau beribadah. Maka dia pergi pun beribadah, bersukacita di gereja. Dan ketika dia pulang ke rumah, apa yang menjadi ancaman daripada suaminya ternyata benar-benar dilakukan oleh suaminya. Suaminya mengunci pintu dan membiarkan istrinya saudara-saudara semalaman di luar rumah. Kedinginan luar biasa. Saudara, ketika pagi suaminya membuka pintu, istrinya berkata, selamat pagi sayangku. Kamu mau minum apa? Minum kopi atau minum teh? Luar biasa ya kesabaran dari istri ini ya. Ya. Karena dia mau tetap menjadi teladan, saudara-saudara. Luar biasa enggak?
Bisa enggak saudara ngomong begitu setelah semalam-malaman dikunci oleh suami saudara? Ya kan? Mau minum apa? Mau minum kopi atau mau minum teh? Ya. Suaminya pun kaget dengan reaksi istrinya yang bahkan tidak marah sama sekali ketika diperlakukan dengan cara yang benar-benar buruk. Orang pergi ke gereja kok. Ya, tidak kemana-mana kok. Pergi ke gereja ibadah. Dikunci pintu, dibiarkan semalaman di teras rumah. Tapi ketika di pagi hari dibukakan pintu, bukannya marah-marah tapi ditanya mau minum kopi atau mau minum teh. Ini dahsyat luar biasa. Saudara, kadang-kadang yang namanya tindakan itu akan berbicara 10 kali lebih keras dari yang namanya perkataan. Ya, maka orang Kristen jangan hanya menjadi teladan dalam perkataan. Kita juga harus menjadi teladan di dalam perbuatan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Atau paling tidak saudara bisa ketik amin. Ya, buat saya. Maka saudara ketika istrinya membuatkan kopi, ya, dan menaruh itu di meja di mana suaminya juga duduk di kursi. Tiba-tiba suaminya menangis. Suaminya mengatakan, ya, kenapa kamu sebaik itu? Saya sudah memperlakukan kamu dengan cara yang buruk, tapi kamu terus melayani saya dengan cara yang baik. Kenapa kamu seperti itu? Tadi istrinya berkata karena ada kasih Yesus di dalam hatinya. Maka suaminya pun berkata, kalau begitu saya juga mau ikut ke gereja. Ya, suaminya ikut ke gereja, saudara-saudara. Ya, ketika ikut ke gereja ibadah itu tanggal 25 kan. Di hari itu suaminya mengalami jamahan Tuhan. Dan dia bertobat menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan dia pun menjadi seorang hamba Tuhan. Namanya pendeta Smith Wigglesworth. Saudara bisa search di Google. Ini pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa di zamannya. Karena dia pendeta yang membangkitkan mayat, saudara. Ada sekitar, kalau saya tidak salah ingat, di dalam pelayanannya ada 23 mayat yang dia bangkitkan, saudara. Ini luar biasa. Ini terjadi di Inggris. Di abad yang ke-19. Ya, abad 19. Saudara bisa cari Smith Wigglesworth, pendeta yang membangkitkan mayat, saudara pasti akan menemukan itu. Ya, betapa luar biasanya. Pendeta ini bertobat ketika sang istri meninggalkan teladan. Ya, jadi jangan hanya banyak perkataan, jangan berperang ayat firman Tuhan. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu yang saudara-saudara karena dia mengetahui banyak sekali firman Tuhan, dia mulai menggunakan ayat-ayat untuk mendikte suaminya. Jangan, ya, perbanyak saudara-saudara dalam kesaksian, di dalam teladan kehidupan. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengubahkan manusia. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan manusia. Sehingga di dalamnya yang perlu kita lakukan dua hal saja. Yakni terus doakan mereka, serahkan kepada Tuhan. Dan jadilah teladan dimanapun engkau berada. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin.